Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berjumpa kembali. Ini baru datang ya dari masjid, so kembali. Saya lagi di luar di madrasah ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, apa yang mau saya sampaikan sekarang adalah waktu-waktu yang mustajabah. Jadi waktu-waktu yang mustajabah yang bisa kita ingat, yang bisa kita lakukan. Nah, ya. Ini ada beberapa macam saat-saat tertentu atau waktu-waktu tertentu yang membuat doa kita itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan? Yang pertama, itu yang mustajabah itu ketika berdoa pada tahiyat akhir atau sholat wajib sebelum salam itu berdoa, ya Allah mudahkanlah segala rezekinya. Itu berdoa sebelum salam ya. Sholat kan, kalau dalam sholat kan ada tahiyat akhir. Nah, di tahiyat akhir itu sebelum salam itu berdoa ya. Tapi berdoanya jangan melakukan gerakan-gerakan ke atas atau doa kita, karena ketika itu masih dalam sholat gitu. Artinya harus mengikuti aturan sholat, nanti bisa batal sholatnya. Mungkin dalam hati saja, dalam hati kita katakan bahwa berdoa setelah itu salam, berarti masuk dalam sholat ya, di tahiyat akhir. Itu yang pertama. Jadi waktu-waktu doa yang mudah diterima itu yang pertama. Terus yang nomor 2 adalah ketika hari Jumat. Nah, pada sekarang ini hari Jumat ini mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya ketika melakukan azan dan iqamah. Juga ketika azan dan iqamah, dan juga ketika azan di antara khutbah itu. Ada kan nanti ada kan, pertama ada azan, setelah azan kan khutbah kan, setelah khutbah terus itu itulah khutbahnya, ada khutbah imam. Setelah khutbah itu kan ada jeda. Nah, jeda itu kan adzan lagi gini, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu berdoa. Itu kalau kita berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu-waktu yang mustajabah dan mudah terkabul. 2 ya, pada hari Jumat. Yang nomor 3 adalah sepertiga malam. Nah, ya, sepertiga malam itu jam 2, jam 3, jam 4. Jadi ketika sahur. Nah, waktunya sahur itu jam 3 ya. Jam 3 atau setengah 3 itu sepertiga malam namanya. Jadi itu namanya sepertiga malam, dan waktu yang paling mustajab itu sepertiga malam itu. Kalau 1/4 malam ya, dari jam setelah Isya sampai jam 11. Kalau 1/2 jam 12, jam 1, jam 2. Nah, jam 1/3 itu sudah mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lakukan, bisa kita ikhtiar bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, terus selanjutnya adalah selesai sahur ketika berbuka. Nah, ya Allah ya. Jadi yang puasa ini ada kesempatan ya, yang biasa puasa Senin Kemis atau puasa sunnah yang lain, itu mustajabah ketika berbuka. Dung Allahu akbar sebelum makan. Ya Allah, ini saya mau menetes air mata, ya Allah. Pokok kalau kita itu kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hati ini sejuk, dekat kepada Allah, maka ketika mendengar lafaz-lafaznya, ketika mendengar suara lafaz-lafaz Allah, pasti hatinya ini terketuk. Ketika hati terketuk, pasti menangis, merasa bahwa diri ini tidak ada apa-apanya. Merasa bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lemah, sampah ya. Karena hidup ini numpang kepada Allah. Jadi itu sepertiga malam ya, sepertiga malam itu. Terus setelah sepertiga, terus ketika sahur, ketika berbuka, setelah itu adalah yang nomor 5, ketika minum air zam-zam.
ketika minum air zam-zam itu ada kelebihan mustajabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin berlaku bagi yang naik haji ya, atau lagi umroh ya. Tapi saya ketika minum air zam-zam ketika umroh dulu tidak doa ya, karena memang tidak tahu ya tidak tahu kalau ketika minum air zam-zam itu mudah terkabul doa kita ya. Yang belum umroh yang belum haji, yang mau naik haji atau mau naik umroh, silakan bisa dilakukan. Itu ya, macam-macam tempat-tempat atau waktu-waktu yang paling mustajabah, yang mudah terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, azan, ketika azan Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya ketika azan itu kalau bisa jangan sampai ngomong sendiri. Makanya kalau azan Allahu akbar, diam. Kalau lagi ngomong ngobrol diam. Lagi rapat diam. Lagi melakukan sesuatu yang lain diam, jangan ngomong sendiri. Bahkan ada keterangan kalau ngomong sendiri atau tidak menghiraukan ketika orang azan, maka nanti ketika kita mati jenazah kita itu berat kita bopong. Jenazah ini berat untuk dibawa bopong. Makanya kita harus berhenti sejenak, mendengarkan azan dahulu, dan kalau bisa langsung kita melaksanakan berwudu, melaksanakan sholat. Karena dengan itu langsung sholat, maka ini namanya juga tidak lalai dalam sholatnya, segera melaksanakan sholat. Itu hal yang baik yang harus kita lakukan. Kadang saya pun kalau waktu sholat langsung tidak sholat, kadang sering lupa. Nah, ini perlu kita lakukannya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, insya Allah yang dengarkan ini rata-rata kan YouTuber. Jadi yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini rata-rata YouTuber, karena masih sedikit penonton alami. Yang banyak itu kan penonton yang terpaksa menonton karena butuh kan begitu, bukan karena alami. Tapi saya harap bagi YouTuber yang di luar sana, mungkin di luar sana yang nonton YouTuber semua, ketika lagi azan, waktu sholat masuk, ya mohon maaf ya yang Islam ini ya berhenti sejenak lah. Jangan menonton video atau mengotak-atik jam tayangnya, jangan mengotak-atik subscribernya. Kita fokus kepada mendengarkan adzan, berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat. Bagi yang beragama lain tidak Islam, ya tidak apa-apa. Kalau cuma berharap menghargai saja, karena bagi saya berbeda agama itu sudah hal yang perlu kita lestarikan, karena hormati, bukan lestarikan ya, hal yang perlu kita hormati, karena di Indonesia ini juga agamanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi banyak agama tapi tetap yang kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa Allah itu satu dan jelas agamanya. Jadi agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha jelas. Bukan negara yang ateis, negara yang tidak punya agama. Jadi satu-satunya negara ini, Indonesia ini negara yang memberikan kebebasan dalam beragama, tapi harus beragama dengan jelas. Ada yang diadatnya dengan jelas. Mungkin dengan itu sudah yang bisa kami sampaikan. Waktu-waktu yang mustajabah bisa lakukan, bisa kita istiqomahkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, menjadi hal yang dicita-citakan dalam benak kita, atau jati diri yang masih dalam ujung pena, mudah-mudahan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini satu kali, kesempatan satu kali. Kalau tidak melangkah dengan istiqomah, maka semuanya tidak akan tercapai. Dan diharap tidak pernah lelah untuk berkarya, untuk berkreasi, untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang lain. Karena setiap ibadah ini semuanya gak ada jaminan untuk kita masuk surga. Jadi semuanya ini adalah mengira-mengira supaya kita sama-sama dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya banyak ngomongnya ini, kalau ada yang salah mohon maaf ya. Bukan saya yang paling baik, bukan, tapi mungkin dengan adanya media ini kita bisa saling silaturahim, bisa saling berbagi, bisa saling kenal bersama. Paling tidak sebelum kenal saya ini, dengan adanya media seperti ini kan bisa kita saling kenal. Dengan begitu kita bisa saling silaturahim walaupun lewat media. Insya Allah nanti kalau
channel ini sudah besar, maka akan semakin banyak lah yang tahu tentang saya. Nah, mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan barokah. Salam sehat, salam yang menyimak dan menyampaikan. Jadi mohon dukungannya ya, yang menyimak dan menyampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Bisa didukung dengan komentarnya, bisa didukung dengan like-nya, bisa didukung dengan subscribernya, atau didukung dengan share-share-nya, atau bisa didukung dengan evaluasi dan tunjuknya. Nah, terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.